Baik, ketemu lagi dengan saya, pembicara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa. Dan saya bangga bisa duduk dengan orang-orang hebat, tapi saya luar biasa. Keren. Hari ini didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Edi Susilo SPD, benar Pak ya? Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Kelihatan dari wajah Bapak sehat banget ya. Baik, yang kedua ini guru saya dulu ya, Pak Peri. Apa kabar Pak Peri? Luar biasa. Luar biasa. Pak Peri ini kalau nggak salah dia tuh ngajar kuntau kalau nggak salah. Betul Pak? Silat tradisional. Oh, tradisional. Luar biasa. Yang ketiga kalah pentingnya nih. Yang ketiga orang muda berprestasi dan juga seorang ketua OSIS luar biasa. Dek Kesia, apa kabar? Baik, Kak. Benar ya namanya? Benar. Benar ya? Oke, luar biasa loh. Prestasi muda. Udah pernah bolos belum? Enggak pernah. Ya, sebelum jadi kepala sekolah di SMA 2 nih, kemana aja nih Bapak perjalanannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang hadir di tempat ini, Mas yang pernah sekolah di SMA 2 Maradewi, kawan-kawan semua guru dan semua siswa yang hadir. Sedikit mundur sejarah pribadi. Saya pada tahun 1995 sampai 1999 mendirikan SMP Muhammadiyah 1 di Dadahuk. Pernah juga mengelola sekolah itu menjadi kepala sekolah. Jadi sebelum menjadi PNS itu sudah mengelola sekolah sejak tahun 1995. Tahun 1999 ada peluang untuk mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah lolos, ditempatkan di SMA Negeri 1 Lahe. Setelah 13 tahun mengabdi di SMA Lahe, itu bertemulah dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Maradewi, Bapak Herijon Setiawan MPD. Betul. Dan kebetulan di SMA 2 Maradewi kekurangan beberapa guru mata pelajaran, khususnya sesuai yang saya emban, yaitu matematika dan fisika. Setelah itu, Pak Jerry John mengundang saya secara pribadi dan atas dukungan semua kawan-kawan guru Diamanahkan? Iya, diamanahkan Jadi untuk kepala sekolah SMA menjadi 2 kepala sekolah sampai saat ini Pak ya? Sampai Luar saat biasa. Boleh tepuk tangan buat beliau. Panjang sekali perjalanan beliau. Dari 1995 itu umur saya masih 4 tahun katanya. Masih kecil sekali. Luar biasa perjalanannya. Ini menjadi suatu motivasi bagi saya Pak. Ini sangat luar biasa, artinya semua itu butuh proses dan perjuangan yang sangat luar biasa dan kita diberi keamanan dan kepercayaan yang sangat tinggi gitu Pak ya. Luar biasa. Keren banget. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak. Mudah-mudahan pasti semua bisa. Pasti semua bisa. Baik. Saya bergeser pertanyaan, ini pertanyaan rebutan buat Pak Peri dan Dek Kesia. Tadi saya familiar banget dengan moto Semada Bisa. Ini hanya jadi moto saja kah? Atau ada di balik Semada Bisa ini apa nih? Boleh dijelasin dari Pak Peri atau Dek Kesia sendiri? Pak Peri dari dulu kan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa kami mengambil moto Semada Bisa? Karena Semada Bisa itu bukan hanya sekadar ucapan dari mulut, tetapi kami ada pengertiannya. Contohnya kalau seperti Semada itu jelas itu nama sekolah, kalau bisa itu yang B-nya beriman, I-nya inovasi, S-nya santun, dan A-nya amanah. Jadi bisa itu beriman, inovasi, santun, dan amanah. Jadi Semada itu. Coba Pak, coba dicoba dengan teman-teman. Semada! Bisa. Semada! Pasti bisa. Semada! Maju bersama, hebat semua. Semada bisa. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Di belakang nggak semangat kan ya? Slogan yang sudah terbentuk itu adalah pembangunan manusianya. Dikatakan bisa. Jadi beriman, inovatif, santun, amanah. Tetapi dengan perkembangan kemajuan zaman dan sudah kegiatan sekolah serta lingkungan sekolah yang sudah mendukung, maka saya tambahkan di masa saya ini, saya tambahkan dengan kalimat sambungan, yaitu bertepian. Nah, kalau Semada bisa, bisanya berkenaan dengan manusianya, bertepian berkenaan dengan lingkungannya. Hanya masih belum familiar. Betul. Nah, ini sudah saya awali dari tahun 2019 sudah kami awali memberikan pemahaman kepada semua keluarga besar Semada dan khalayak umum
bahwa SMA 2 Maratiwe slogannya bertambah bukan hanya semada bisa, tapi menjadi semada bisa bertepian. Kepanjangannya adalah kalau bisa beriman inovatif santun amanah, kalau bertepian itu bersih, teduh, rapi, indah, dan nyaman. Wah. Jadi sesuai dengan misi dan visi yang ada di SMA Negeri 2 Maratiwe. Kira-kira demikian. Keren, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Ini keren banget loh. Suasana itu menentukan kenyamanan memang. Iya, saya betul. sepakat dengan adanya seperti ini, luar biasa loh. Kalau tadi masalah tentang sekolah, kita pengen tahu nih prestasi apa aja yang sudah diraih oleh teman-teman. Kan sebagai ketua OSIS tentunya tahu dong. Apa nih? Jadi prestasi yang sudah diraih dari semasa sebelum masa COVID, bahkan sampai masa COVID kita tetap berprestasi, bahkan sampai sekarang juga kita banyak meraih prestasi. Karena banyak, boleh buka catatan nggak Kak? Aduh. Oh, boleh. Catatannya banyak. Boleh. Daripada salah kan nanti informasinya. Oke, boleh catatannya. Oke. Jadi selain kita berprestasi di bidang olahraga, kita juga berprestasi di bidang kesenian. Jadi prestasi kita yaitu juara lagu daerah yang seperti contohnya juara lagu daerah Burung Si Juwe, Barito Utara, Huma Besan itu kan lagu daerah. Terus lagu Dongkoy, lagu khas Kalimantan Tengah, khas Barito Utara ya, sebelumnya di Barito Utara kita punya lagu Dongkoy itu emang ciptaan dari Barito Utara gitu. Nah kita juara juga lagu itu. Tari tradisional, melukis ornamen, melukis legenda, lomba video pariwisata dan lomba video pramuka, serta juga lomba pramuka penegak tingkat Kabupaten Barito Utara. Lomba itu kita dapat juara umum 1, puji Tuhan. Dan yang terakhir tim kami juga mengikuti festival Insemula, mengikuti lomba lagu Karumut, dan yang baru-baru ini kita juara 2 lomba pawai di Karnaval Hut Barito Utara. Tahun 2022? Iya. Yang barusan? Yes. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat kita. Ini prestasi yang sangat keren banget. Selain dari prestasi, dari OSIS sendiri ada unggulan apa nih yang ditonjolkan oleh OSIS? Kalau OSIS-OSIS yang lain kan pasti program kerjanya itu misalnya meningkatkan kenyamanan belajar atau lingkungan. Nah, kita ini bikin program kerja unggulan yang sedikit berbeda, yaitu program unggulan kita itu program kemitraan Semada. Nah, jadi kita OSIS ini punya program kerja itu memperbanyak relasi dengan mitra-mitra lain. Kita bermitra di pihak internal maupun eksternal. Kalau misalnya pihak internal, kita mengusahakan tim kita ini solid. Kalau pihak eksternal, kita bekerja dengan pihak ketiga. Kalau tadi dari Kesia, saya kembali ke Bapak Kepala Sekolah nih, Pak Edi. Silakan. Dukungan apa saja nih yang udah berjalan buat menunjang pas kegiatan belajar mengajar untuk akademiknya atau non akademiknya sendiri, Pak? Baik, jika kami dari mewakili guru dan juga pengelola sekolah sebagai pimpinan jelas berupaya semaksimal mungkin untuk perbaikan dari 8 standar. Untuk kelengkapan SAPRA yang mendukung terkait dengan COVID itu yang utama. Jadi pemenuhan SAPRAS yang terkait dengan membantu upaya kesehatan di sekolah tetap berjalan dengan baik, yaitu diadakan tempat untuk cuci tangan, alat pengukur sanitizer, kemudian kekompakan kawan-kawan membuatkan SOP kegiatan proses belajar yang kami tempel di dinding dan memberikan pemahaman kepada semua keluarga besar Semada, tidak lupa orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi pemahaman supaya bisa berjalan. Nah, itu salah satu upaya yang secara langsung terkait dengan kondisi. Makin menarik dan makin seru. Sebelum kita lanjut pertanyaan, mungkin kita break dulu. Kita mau lihat penampilan dari teman-teman kita dari Semada juga. Ini dia penampilan yang satu ini. Budaya
Raga budaya PT Tatuhian, ragam budaya itah mampalampang, budaya pasisir, budaya pahuluan, are lokal upacara datarian, itu itah tatap Indonesia, huang katulistiwa Nusantara. Are macam adat seni imparahan, jadi inenga di ulu bakas hurang, rukun damai di dada perpecahan, tabe salamat linguna latai, salam sujud karede malempah. Nai 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 nai, kilau belum huang humang beta, kata hukum susah senang, mahaga budaya PT Tatuhian, ragam budaya itah mampalampang, are macam adat seni imparahan, jadi inenga di ulu bakas hurang, rukun damai di dada perpecahan, tabe salamat linguna latai, salam sujud karende malempah. Oh, oh, tabe salamat. Oh, oh, Indonesia. Masih tentang Semada Bisa, kita akan coba tanya-tanya lagi dan saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Peri nih. Tadi udah dibahas tentang prestasi dan tentang keunggulan dari sekolah, dari Pak Kepala Sekolah sendiri nih. Dari tanggapan Pak Peri sendiri dengan fasilitas yang ada ini, apakah sudah bisa kita bangkit, bisa menyesuaikan diri sehingga kita menjadi yang teratas, Pak? Ya. Kalau menurut saya dari fasilitas yang ada, terutama kita lihat dari sumber daya manusianya dulu. Artinya sesuatu alat atau peralatan itu kalau tidak didukung dengan sumber dayanya juga tidak akan bisa berhasil. Kalau alatnya bagus, kemudian sumber dayanya kurang, itu tidak akan saling mendukung. Tetapi yang kita cari adalah sumber dayanya dulu untuk memotoritas atau menggerak suatu alat itu. Karena kami menilai alat untuk di SMA 2 itu cukup lengkap. Artinya okay. Ya cukup lengkap. Karena kita di sini terkait dengan COVID itu tadi, jadi kita ada hambatan. Jadi kita tidak selalu menggunakan peralatan-peralatan itu secara maksimal. Artinya tidak setiap hari digunakan. Karena kita juga perlu pertama memang kondisi kesehatan diri dulu yang perlu dijaga. Betul. Itu. Karena kalau kita terlalu bebas, apalagi kita ditekankan, kita waktu itu sempat masuk ke level 3 untuk Kabupaten Kota Utara. Wow. Jadi kita tidak diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas Di yang luar terlalu ruangan yang berlebihan. Ya. Syukur sekarang karena kita sudah dinyatakan sebagai level 1, kita akan mencoba berusaha seperti apa dari sumber daya manusianya sampai menggunakan peralatan-peralatan yang ada supaya kita bersaing dan bisa lebih teratas dari sekolah lain. Jadi seperti itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat kita. Artinya bukan hanya fasilitas saja, Pak, ya. Iya, Harus didukung oleh teman-teman sendiri. Makanya keluarin bakat kalian ya.
Baik, ini menyangkut dari pembahasan tadi pandemi. Kita tidak jauh-jauh, semua sektor termasuk sekolah juga terkena dampak dari pandemi ini. Nih bagaimana dengan tanggapan Bapak nih, terutama perubahan dari perilaku peserta didik kita kan ini macam-macam nih. Ada yang sekarang udah jadi tiktokers gitu ya, yang dikit-dikit goyang pargoy gitu, di pojokan diam-diam gitu, jadi diam-diam gitu, tiba-tiba ini apa? Diam kesurupan gitu Pak. boleh, luar biasa loh, terima kasih loh. Ada siapa namanya? Pas ya Allah Kania, ada Nia. Baik, terima kasih Kania. Baik, saya lanjutin Pak. Bagaimana nih tanggapan dari Bapak sendiri nih tentang perubahan perilaku dari peserta didik kita selama 2 tahun ini kan menjadi dampak yang sangat berasa banget buat kita semua nih. Artinya ada perubahan dong dari peserta didik kita sendiri. Terima kasih sebelumnya. Kami secara terbuka aja menyampaikan bahwa pandemi COVID itu mempengaruhi semua lini. Betul. Tidak terkecuali adalah pendidikan. Kegiatan yang di luar yang terkait dengan kumpul orang banyak tentu terbatasi. Kemudian siswa belajar, sosialisasinya pasti berkurang. Biasanya bertemu dengan kawan di sekolah, ketemu dengan guru tatap langsung, penyimpan materi, bisa konsultasi, bisa bertanya, bisa menjawab, kemudian saling terjadi interaksi. Kalau secara daring, interaksinya pasti terbatas karena dibatasi oleh jarak dan tidak bisa mewakili semua tingkah laku yang ada, keberhasilan juga yang ada. Kemudian pencapaian materi juga terbatas. Otomatis sesuatu yang tidak baik itu banyak muncul pada saat pembelajaran yang dilaksanakan secara daring di pandemi COVID. Kurangnya apa? Yang pertama, anak-anak yang di rumah, siswa yang di rumah, yang mengontrol hanya orang tua. Dan tidak semua orang tua itu memahami pendidikan secara utuh. Jadi, fasilitas mereka belajar pasti hanya didukung dengan internet, HP. Dan HP ini tidak semuanya menawarkan untuk kebaikan proses belajar. Ya, tapi banyak tawaran-tawaran lain yang membawa ke dampak yang salah satunya ke negatif. Salah satunya anak-anak sangat gila banget bermain HP itu untuk bermain TikTok salah satunya. Iya, tadi makanya dikit-dikit goyang gitu. Ya, kemudian yang paling berat kalau di sini bagi siswa laki-laki, perempuan kemudian juga ada, itu membain game. Oh, game, ya, betul. Dan pemain game itu sangat berpengaruh dengan pola kejiwaan mereka. Pertama melupakan waktu, kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang ada tanpa HP, melupakan sosialnya juga. Iya, sosial dengan teman-teman juga cuek Pak ya. Tidak bisa bergaul dan sebagainya. Kemudian efeknya ke tubuh mereka. Ini pada saat belajar daring, yang belajar di rumah banyak berubah. Terutama kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Rambut banyak dimerah-merahin. Kemudian modifikasi tubuh itu sudah beraneka macam nih. Ada yang berani bertindih, ada yang berani mencoba tato walaupun dihapus bisa hilang, kuku bisa panjang. Nah, ini sangat pengaruh sekali. Maka itu pada saat awal pandemi mulai berkurang dan ada instruksi dari Bapak Menteri yang disambung dengan Bapak Kadis bahwa sekolah boleh tatap muka terbatas. Yes, betul. Alhamdulillah kita bisa menjalani itu dan semua guru kompak. Maka sebelum anak tetap terbatas, kami sudah menyiapkan hal penting Pak ya. Semua guru sudah siap kami bawa berembuk untuk satu misi tadi. Bagaimana menangani ini? Ini tidak mudah gitu. Tidak mudah menangani perubahan karakter yang sudah terbangun 2 tahun itu, mengembalikan lagi karakter siswa yang murni, paham tentang pendidikan. Betul. Itu yang kelemahan siswa. Kemudian saya tidak juga munafik bahwa pegawainya, guru-guru juga karakternya menurun. Karakter jiwa pendidik tadi itu yang biasanya dulu mengajar semangat full di sekolah itu milik siswa, sekarang sudah terbelenggu oleh keadaan di rumah. Karena semakin lama berkumpul dengan menikmati Pak ya. Iya. Jadi kalau lama di sekolah itu nggak betah. Iya. Itu salah satu juga Pak kendala. Sering hilang berarti ya. Iya, paling tidak. Salah satunya yang di samping Anda ini Pak. Saya curiga beliau nih Pak. Ini makanya itu saya sebagai kepala sekolah itu kalau marah tidak boleh ya. Ya. Menegur juga harus ada batasnya. Ya. Maka yang bisa adalah membantu mendorong, memberikan motivasi ke kawan-kawan
mengembalikan bahwa tupoksi kita sebagai guru itu mendidik dengan hati nurani, dengan hati yang ikhlas. Maka sering pada saat rapat saya sampaikan hal itu. Siswa saya kumpulkan, saya berikan motivasi. Jadi apa adanya kita laksanakan pendidikan itu dengan utuh, siswanya kembali normal, mematuhi tatib dan memang sebagai siswa yang menuntut guru untuk diberikan pelajaran dan siap belajar dengan baik. Gurunya juga demikian, siap memberikan ilmunya kepada siswa dengan patuh tata tertib dan tugas sebagai guru yang tidak lain mengembalikan dari filsafat Ki Hajar Dewantara. Yes. Tuturi Handayani, ing ngarsa sung tulodo, dan ing madya mangun karsa. Ketiga-tiganya itu harus satu bagian supaya bisa menjadi guru yang baik dan siswanya juga punya semangat tinggi untuk mau berubah. Gitu kira-kira. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat beliau, luar biasa ini menjadi. Kalau masalah tekan menekan tadi boleh ditekan beliau aja Pak. Gak kuat kok orangnya. Sering saya cari nih. Baik. Semenjak dari tadi masuk saya melihat perubahan banyak banget di sekolah ini, dari bangunan, terus dari lapangan dan pendukung yang lainnya luar biasa. Ini jauh sekali dari sebelum saya kesini. Saya sering banget kesini dulu diundang, ya, diundang, betul Pak ya? Ya. Saya diundang dulu. Tapi karena nggak sering diundang lagi, makanya saya datang sendiri aja lah begitu. Sadar diri lah. Sambil kenal dulu ya. Iya, Kan kita betul. yang Saya baru. sering diundang dulu Pak. Iya, lagi. Tahun berapa ya kalau nggak salah itu jadi cleaning service kalau nggak salah. Baik, kita berlanjut pertanyaan. Ini untuk Dekesya. Di zaman kami dulu, itu kita sering banget tuh diundang atau kita diajak dalam event-event besar. Apakah sekarang masih atau gimana nih dari Dekesya sendiri? Masih Kak. Apa tuh? Boleh dijelasin dong sedikit nih. Salah satunya itu kemarin kita diajakin event yang emang khusus itu panggung buat kita, yaitu pas di HUT Barito Utara. Dan itu kayak mempertunjuki ini loh sanggar kami gitu. Oh, oke. Jadi tampil lagu daerah, tampil karungu, tampil menari, dan juga kami menampilkan tameng-tameng yang hasil karya anak Semada gitu. Selain Baik. itu untuk yang event-event besar itu kita selalu mengundang sekolah-sekolah lain, pernah sekabupaten, bahkan pernah sedas Barito Utara sebelum COVID deh kayaknya. Sebelum COVID ya? Iya. Setelah COVID sendiri, apakah udah ada event lagi yang diadakan oleh Semada sendiri? Kalau sebelum COVID kita belum, rencananya kita ada untuk HUT sekolah Kapan tuh kira-kira? di bulan Agustus. Boleh diajak loh teman-teman, boleh Untuk diajak. teman-teman boleh datang ke sini ya. Di Agustus nanti Di bulan ya. Agustus Insya Allah bulan Agustus, depan. Pak. Ya. Luar biasa. Kalau ulang tahun dari Semada tuh biasanya paling berbeda dan paling meriah ya. Betul ya teman-teman ya? Betul. Mudah-mudahan. Betul. Pasti paling meriah karena biasanya ngundang saya. Promosi. Berharap ya diundang. Mudah-mudahan. Siap. Baik, Siap, mudah. sebelum saya panjang lebar lagi teman-teman masih ada penampilan menarik dari teman-teman Semada Bisa. Kita akan saksikan yang satu ini. Silakan. Sempurna doi sayang yupak nyampe masih ratu sadoi sayang kali ngambun nabe nabe adoi sayang kali nabe masih ribu adoi sayang kali nabe. Nunuk kadoi sayang tangkai samai beliau adoi sayang batang yunu derai derai adoi sayang jadi derai gunung ruang kadoi sayang jadi derai.
aduh sayang buka badi Terselahiro aduh sayang di langitku Diri aduh sayang yunur diri Saremisi aduh sayang undur diri Kita akan langsung masuk di segmen pertanyaan berhadiah. Boleh tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Apa kepanjangan dari UMPR? Tadi ada yang tahu nggak? Panjangan dari UMPR. Boleh, sini maju sini. Boleh tepuk tangan buat teman kita dong. Apa kepanjangan dari UMPR? Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah, apa lagi? P-nya lagi? Palangkaraya. Palangkaraya. Oke, betul. Tunggu benar. Dapat hadiah tadi ya. Ngomong-ngomong, asisten saya mana? Dompet saya mana? Dompet saya. Tunggu bentar ya. Emang pakai gini ya acaranya. Nah, bawa sini aja dompetnya. Nanti kelihatan dua banyaknya uangnya. Baik. Tadi apa kepanjangannya tadi? Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Luar biasa. Cair ini namanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Allah. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Saya tuh orangnya baik kok. Baik, ini buat teman-teman. Mungkin yang tadi udah ikut dari awal di lapangan sampai di sini. Kira-kira apa nih pertanyaan yang mau ditanyakan buat saya atau buat bapak-bapak di sini? Boleh, angkat tangan. Boleh. Boleh sini. Boleh, Sini, supaya boleh kena sini. kamera, Biar silakan. suaranya masuk dan masuk kamera saya. Boleh. Minum Ada biar. siapa namanya? Biar. Sana kameranya aja lihat saya. Nama saya Rina Karisma. Saya mau bertanya ke kakaknya, gimana sih pertama kalinya mau masuk Universitas Muhammadiyah Palangkaraya? Cara masuknya Nggak. atau pertama kalinya? Pertama kali kakak Niat? mau, ya niatnya masuk ke situ. Oke. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Boleh kembali, nih, makasih. Belum. Ini ada kok. Ada, jangan nangis. Malah banyak nih. Oh, jangan nangis. Ya, saya di depan nanti dua-dua merahnya. Luar biasa ya. Amin, dua. Ada yang mau lagi? Amin, Ada yang mau lagi? Ada yang mau? Boleh sini. Maju siapa? Boleh. Sini, boleh. Bagi-bagi ampo kan ini. Saya bangga bisa berbagi dengan adik-adik di sini kan. Mudah-mudahan ini berkah kan gitu. Oke. Dek, siapa namanya? Nama saya Esther Syadira. Panggilannya? Biasa dipanggil Esther. Jauh kali. Statusnya Nera, sebenarnya Esther. Ya, ini dari nama Penggalan. Pertama. Oh, oke. Saya nggak ngeh ya. Oke. Pertanyaannya, buat saya atau buat guru-guru atau buat ketua OSIS nih? buat kakak. Oke, buat saya boleh dong. Pertanyaannya, kemarin pengalaman kakak waktu selama sekolah di sana seperti apa? Wis, pengalaman saya ya luar biasa. Saya nggak usah cerita ya, kelihatannya beliau lebih banyak tahu dari saya tentang buruknya saya. Boleh Pak ceritain? Baik, boleh tepuk tangan. Buat apa tadi namanya? Esther. Buat Esther. Terima kasih loh Esther udah nanyain. Berapa? Berarti ini cair terus ini. Biasa, terima kasih loh. Oke. Baik. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan sedih ya, tetap semangat. Yang paling semangat nanti saya kasih uang juga. Tenang. Baik, saya mungkin jawab dulu bentar boleh Pak ya? Jawab bentar dulu ya. Oke, tadi saya udah perkenalkan diri, saya dari alumni sini. Bagaimana perasaan saya ketika sekolah di sini, tentu bangga banget, apalagi dengan perubahannya sangat luar biasa. Saya senang. Terus pengalaman saya memang jauh ya dari perubahan zaman, terus canggihnya teknologi saat ini. Di zaman kami dulu susah banget.
untuk transportasi ataupun internet di sekolah ini sangat susah sekali. Jadi kami belum ada bangunan-bangunan yang megah seperti ini, seperti kawan-kawan bisa menikmati. Dan Pak Peri ini adalah orang yang sangat sering memarahi kami, bukan karena dia pemarah, bukan, karena emang kami aja yang suka nakal sama beliau. Ya Pak ya, kalau saya lihat sekarang itu anak-anak nakal Pak, betul Pak? Nakal terus usil gitu Pak. Kalau zaman kami dulu tuh, kami tuh nakal banget gitu, nakal banget sehingga menjadi masalah. Itu pengalaman saya. Terus kalau usil enggak, lebih ke kurang ajar kelihatannya kami. Tidak demikian. Enggak ya Pak. Jadi itu pengalaman kami dan alhamdulillah kami bisa dibimbing tetap dengan ya perubahan perilaku kami dari dulu sampai saat ini. Alhamdulillah saya juga bisa berterima kasih banyak terutama buat dan guru semua di SMA 2, terutama Pak Peri juga. Bapak luar biasa yang menginspirasi saya hari ini. Sini saya pengen banget mengabdikan diri saya kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa nanti saya bisa bekerja sama terus bisa silaturahim terus ke sini Pak ya. Amin Pak ya. Oke. Itu pengalaman saya di SMA 2. Ya ada ya. Baik, untuk bagaimana saya masuk kuliah. Saya dulu adalah orang yang tidak niat kuliah. Karena memang faktor ekonomi, Pak. Saya datang dari Benangen namanya. Tahu Benangen? Tahu. Kampung saya jauh banget di pedalaman sana. Saya tuh dulu berpikir teman-teman pada semangat dapat flyer atau dapat kunjungan dari kampus-kampus besar gitu. Teman-teman pada daftar semua. Saya di pojokan diam aja. Enaknya hidup mereka saya bilang. Tapi dengan teman-teman semangat, akhirnya saya juga ikut juga ngambil. Walaupun nggak ngisi, ngambil aja dulu. Ngambil. Terus saya coba curhat dulu dengan orang tua, curhat. Orang tua tuh udah tahu jawabannya. Ah, kan usah aja sekolah lagi. Yang ada aja langsung begawi ya. Tapi dengan hal seperti itu saya pandang orang tua, saya pikirannya sangat biasa banget gitu dan standar banget bagi orang tua gitu. Orang kalau anak-anaknya lulus sekolah langsung aja kerja gitu. Tapi saya pengen merubah hidup saya dan alhamdulillah saya paksakan kuliah dan bisa lulus. Dan saat ini saya bekerja sebagai humas di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Bahkan saya dapat beasiswa S2. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Dari kampung tiba-tiba S2 kan luar biasa Luar Pak. biasa. Ya, itu jadi suatu kebanggaan mungkin yang mudah-mudahan bisa menularkan ke teman-teman. Alhamdulillah. Jadi jurusan apapun yang pengen teman-teman masukin, bingung dan sebagainya, jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, itu jawabannya. Biasanya kalau kita bingung, saya sendiri latar belakang dengan lulusan saya Pak, mohon izin Pak. Dulu saya asal masuk PGSD, guru SD. Saya guru juga Pak, alhamdulillah. Dan saya coba ngembangin diri, akhirnya saya pegang kamera seperti ini. Dengan berjalannya banyaknya relasi teman-teman di kota, kita bisa kembangin diri. Akhirnya saya bekerja bukan hanya jadi guru, tapi jadi bagian humas, bagian videografer, jadi YouTuber. Dari kampung tiba-tiba menjadi YouTuber. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat saya dong. Terima kasih loh. Lebay ya. Baik, luar biasa. Itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk kuliah, jangan bingung, jangan ragu, jalanin aja dulu. Jadi apapun jurusannya, apapun kampusnya, kalau emang mau masuk kuliah, boleh UMPR aja ujungnya. Ujung-ujungnya ada bagian itu ya. Baik, itu ya dari saya. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan. Untuk Dek Kesia, oke, untuk Dek. Untuk dukungan sendiri buat teman-teman peserta didiknya, apa aja yang udah difasilitasin nih? Oke. Udah dinikmatin oleh teman-teman. Untuk fasilitas sudah nggak bisa diragukan lagi ya. Sekolah ini salah satu penyedia fasilitas baik di akademik maupun non-akademik yang lengkap dan yang memadai untuk kita semua. Jadi fasilitas olahraga terlengkap, ada lapangan voli, basket, dan lain sebagainya yang dimana olahraga itu emang untuk anak-anak zaman sekarang. Karena saya suka basket, jadi saya melihat, lapangan basket ini ada 2 nih, kayak gitu. Keren banget kan di sekolah ini. Selain itu juga kita punya fasilitas yang nggak kalah menarik, dan sekolah itu kita punya sanggar sendiri loh Kak. Jadi namanya Sanggar Senada Pambelum. Nah di situ kita punya sanggar yang dimana kita bisa mengembangkan diri, yang dari saya sendiri ya Kak.
Saya sendiri orangnya nggak bisa main musik karena saya kan pemain basket nih kak. Jadi yang saya pegang tuh bola aja tiap hari kayak gitu. Jadi nggak pernah megang musik nih, nggak pernah megang musik. Tapi dibawa oleh Pak Wawai ke Sanggar, jadi saya bisa main musik nih jadinya. Jadi itu makanya luar biasa. Maka dari itu saya memilih sekolah ini. Oh, Tujuan utama. bagus. Luar biasa. Nanti boleh sparring sama saya. Iya. Kita main to main basket. Boleh. Senior dan junior main. Oke, baik. Luar biasa. Kita tidak terasa di ujung acara. Namun sebelum saya tutup, saya pengen dengar dulu nih closing dari Bapak Edi sendiri untuk memotivasi kita. Mungkin singkat saja closingnya. Apa nih kira-kira Pak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin sedikit pemikiran orang tua. Saya hanya menitipkan 3 kalimat saja. Apa itu? Yang pertama, tetaplah semangat untuk belajar dimanapun berada. Yang kedua, tetaplah semangat untuk mau berkarya. Yang terakhir, tetaplah semangat untuk mau berubah ke yang lebih baik. Jadi 3 kalimat itu jika dihayati dengan benar dan dilaksanakan benar, insya Allah dimanapun tempat kita akan menjadi orang sukses. Demikian saja. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Ini sangat keren banget. Mungkin dari Bapak ada? Terima kasih. Menambahkan silakan. Terima kasih. Harapan kami selaku Bapak Ibu pendidik, motivasi kami terhadap siswa itu tidak ada henti-hentinya. Kami akan selalu memberikan yang terbaik buat mereka. Namun kami juga berharap apa yang kami berikan kepada mereka itu supaya bisa diterima dengan baik, bisa dilaksanakan dan bisa dikembangkan. Jadi supaya tidak ada putus-putusnya, kami selaku pendidik ini tidak pernah merasa bosan dan selalu ingin bagaimana siswa didik kami lebih bisa berkembang, maju dan bisa bersaing dengan siswa-siswa yang ada di sekolah luar. Jadi itu harapan kami. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi, Pak Solah, Pak Peri, Dek Kesia. Terima kasih luar biasa. Itu dia cakap-cakap kita pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kita didukung dengan suasana yang sangat luar biasa. Panas dingin Mbak ya. Bukan tentang pertanyaannya, emang cuacanya katanya. Kebetulan kita berada di outdoor dan ini kelihatannya memang di konsep sedemikian rupa Pak ya. Iya, taman sekolah. Teman sekolah di Tempat sini nongkrong duduk dan juga event-event gitu Pak ya. Event belajar bersama di ruang terbuka. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Jarang-jarang kita lihat sekolah yang berada di sekitar lingkungannya memanfaatkan supaya bisa digunakan seperti ini. Biasanya dalam gedung aja gitu Pak. Iya. Dan ini saya senang banget kembali ke alam Pak. Jadi ciri khas kami tadi lupa ya. Apa tuh, Ciri Pak? khas sekolah kami adalah ruak. Makanya kalau ada kegiatan tidak pernah lepas ruak party. Itu ciri khas Semada itu. Karena sekolah kami di tengah-tengahnya memang ada ruak. Katanya kenapa ada jembatan? Karena dia menyeberang ruak. Iya. Itu ciri khasnya. Ruak party. Ruak party. Keren. Ada tambahan Pak. Iya. Peri ini ada tambahan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Terima kasih kawan-kawan. Boleh saya hello dulu. Hello. Luar biasa. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih untuk yang mengiring juga. Pak Wawai luar biasa di sana. Semangat sekali. Teman-teman saya terima kasih loh. Luar biasa. Semangat ya Pak? Semangat. Oke. Mungkin itu dari kami. Terima kasih telah menerima kami dengan senang hati. Kami bangga sekali bisa duduk bareng dengan teman-teman di sini, apalagi dengan Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah. Itu mungkin dari kami. Kita akan dengarkan UMPR. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, saya Bostri. Sampai jumpa di UMPR Menyapa di sekolah kalian selanjutnya. Dadah. Siapa Pak yang tadi paling semangat? Ikes. Ada? Tunjuk Pak, Ikes. salah satu. Tunjuk salah satu. Siapa yang paling semangat tadi Pak? Yang paling semangat. Paling Ya. semangat siapa Pak? Saya tunjuk ya. Langsung aja. Nasira. Tadi semangat saya. Langsung tepuk tangan. Sampai gini tadi. Nunggu pertanyaan. Enggak. Oh ya. Kasih Nasira, kasih. Jelurong dalam, jangan. Oh, keluarganya Pak